Ini adalah cerita tentang burung elang emas ini meminta tolong pada gadis kampung ini. Lihat keajaiban ini terjadi. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti kampung kecil di kaki gunung. Burung-burung berkicau pelan, dan udara pagi membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Ernie, gadis berusia 16 tahun dengan rambut hitam sebahu yang selalu diikat sederhana, membawa keranjang anyaman di tangan kanannya. Ia berjalan pelan menuruni jalan setapak menuju hutan, mencari kayu bakar untuk ibunya. Ernie menyukai hutan. Meski kampungnya sederhana dan hidup mereka cukup keras, hutan memberinya rasa damai. Daun-daun hijau yang bergoyang pelan, suara gemericik sungai kecil, dan kicau burung yang merdu selalu membuatnya merasa dunia lebih hangat. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan udara hutan agak tegang, seolah ada yang tidak beres. Ketika ia melangkah lebih jauh, sebuah suara jeritan tajam terdengar dari atas pepohonan. Ernie berhenti, menatap ke arah suara itu. Di cabang pohon yang tinggi, ia melihat seekor burung besar dengan bulu emas yang berkilau, elang emas, terperangkap di ranting yang patah. Sayapnya tertekuk dan matanya panik. Jantung Ernie berdegup cepat. "Ya Tuhan, kau terluka," gumamnya sambil mendekat perlahan. Ernie tahu ia harus hati-hati. Elang itu besar, cakar dan paruhnya tajam, dan bisa melukai siapa saja yang salah bergerak. Ia mengambil napas panjang, menenangkan diri, lalu perlahan memanjat pohon. Cabang-cabang yang basah membuatnya sulit berpijak, dan setiap langkah terasa seperti tarian di atas tali tipis. "Tenang, aku hanya ingin menolongmu," kata Ernie pelan, mencoba menenangkan burung itu. Elang emas menatap Ernie dengan mata yang bersinar. Ada rasa takut, tapi juga ada kilatan pengharapan. Ernie menggenggam ranting patah dan dengan hati-hati melepaskan sayap burung itu dari jaring alami yang terbentuk dari cabang-cabang patah. Burung itu mengepakkan sayapnya dengan panik, membuat Ernie hampir kehilangan keseimbangan. Namun, ia berhasil menahan diri dan memegang burung itu dengan aman. Setelah beberapa menit menegangkan, sayap elang emas akhirnya bebas. Burung itu berdiri sejenak di cabang, mengepakkan sayapnya beberapa kali, dan menatap Ernie. Ada kilatan yang aneh di matanya, seperti ia ingin mengucapkan sesuatu, tapi tidak bisa dengan kata-kata manusia. Ernie merasakan sesuatu yang hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Hati kecilnya berbisik, ada sesuatu yang istimewa tentang burung ini. "Tolong, jangan pergi begitu saja," bisik Ernie, hampir tanpa sadar. Namun, sebelum ia menyadari, elang emas terbang tinggi ke langit biru. Cahaya dari bulu emasnya memantul sinar matahari pagi, membuatnya tampak seperti matahari kecil yang bergerak di atas pepohonan. Ernie menatapnya dengan kagum. Saat turun dari pohon, ia tersandung akar besar dan hampir jatuh. Tapi, seakan hutan sendiri ingin menjaga gadis kecil itu, tanah di bawah kakinya terasa mantap, dan ia berhasil berdiri dengan aman. Ernie tersenyum, menyadari bahwa pertemuan pagi itu bukan kebetulan. Ada rasa hangat dan energi aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sepanjang jalan pulang, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa burung itu? Mengapa bulunya begitu bercahaya? Dan, yang paling penting, mengapa ia merasa sesuatu telah berubah dalam dirinya setelah menolongnya? Sesampainya di rumah, ia disambut ibu dan adiknya yang sibuk menyiapkan sarapan. Ernie tersenyum dan menyembunyikan kegembiraan serta kebingungannya. Ia tidak tahu, hari itu menandai awal sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika ia menatap keluar jendela, ke arah hutan yang baru saja ditinggalkannya, cahaya pagi memantul di dedaunan dan seakan berbisik,
segalanya baru saja dimulai. Sejak pertemuan tak terduga dengan elang emas, kehidupan Ernie di kampung kecilnya mulai berubah, meski ia sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Hari pertama setelah menolong burung itu, ia bangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa ringan, hampir seperti ada energi yang mengalir di setiap jarinya. Ia menggoyangkan tangan dan kaki, dan merasakan sesuatu yang hangat menyelimuti hatinya. Di dapur, saat membantu ibunya menyiapkan sarapan, ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Tanaman hias di jendela, yang biasanya layu dan pucat, kini tampak lebih hijau, lebih hidup. Bunga kecil berwarna ungu di pot tanah liat itu mekar dengan indah, seakan menari mengikuti cahaya matahari pagi. Ernie tersentak, menatapnya dengan mata terbelalak. Ini aneh, gumamnya. Ia menepuk-nepuk daun tanaman itu, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tanaman itu bergetar pelan, seakan menyapa. Ernie tersenyum kikuk, merasa hatinya dipenuhi rasa hangat dan bahagia. Saat berjalan ke sumur untuk mengambil air, ia melihat sekawanan burung kecil mendekat, hinggap di pagar rumahnya tanpa rasa takut. Biasanya, burung-burung itu selalu terbang menjauh ketika ada manusia. Sekarang, mereka tampak nyaman berada di dekatnya. Ernie menunduk, tersenyum, dan menyapa mereka dengan lirih. "Halo, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu." Burung-burung itu tetap di sekitarnya, mengepakkan sayap kecil, dan beberapa bahkan hinggap di bahunya. Perasaan Ernie campur aduk, terharu, kagum, dan sedikit takut dengan perubahan yang ia alami. Ia mulai menyadari bahwa sesuatu dari hutan, atau mungkin dari elang emas, telah menyentuh dirinya. Orang-orang kampung juga mulai memperhatikan perubahan ini. Saat ia membawa keranjang berisi sayur ke pasar, tetangga-tetangganya memuji kesuburan tanaman di rumahnya. "Ernie, tanamanmu luar biasa subur. Apa rahasianya?" tanya seorang ibu tetangga. Ernie hanya tersenyum malu, tidak berani menjelaskan kejadian di hutan. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa warga merasa aneh dan curiga. Ada apa dengan gadis ini? Kenapa semua di sekitarnya tampak lebih hidup? Gumam seorang bapak tua yang memandang dari jauh. Ernie merasakan tatapan itu, tapi ia tidak peduli. Ia tahu hatinya murni, dan itu memberinya keberanian. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik pegunungan, Ernie duduk di tepi sungai kecil dekat hutan. Ia melihat cermin air yang tenang dan perasaan damai mengisi dirinya. Tiba-tiba, permukaan air beriak seolah ada yang ingin berkomunikasi. Seekor ikan kecil muncul, menatapnya seolah ingin berterima kasih. Ernie menatapnya heran, dan tanpa sadar mengulurkan tangan, menepuk permukaan air. Ikan itu tampak bahagia, meloncat dan berenang menjauh. Ernie menyadari sesuatu, kemampuan untuk menolong makhluk lain tidak hanya berhenti pada burung atau tanaman. Ia bisa merasakan kehidupan di sekitarnya lebih kuat, lebih dekat. Setiap makhluk yang lemah atau membutuhkan perhatian tampak memanggilnya, meski secara tak sadar. Malam itu, sebelum tidur, Ernie menatap langit gelap bertabur bintang. Pikiran tentang elang emas terus menghantuinya. Ia bertanya-tanya, apa burung itu sungguh meminta pertolonganku, atau aku hanya kebetulan menolongnya? Perasaan campur aduk muncul, rasa bangga karena berhasil membantu, rasa penasaran, dan sedikit takut akan tanggung jawab yang mungkin menunggu. Sambil menutup mata, ia merasakan angin malam yang hangat menyapu wajahnya, membawa aroma hutan jauh. Ada bisikan lembut di telinganya, seakan angin itu berkata, "Segalanya baru saja dimulai, Ernie. Ada tugas yang menunggumu."
Ia menelan ludah, membuka mata, dan menatap kamar kecilnya yang sederhana. Tidak ada yang berubah di luar, lampu minyak, perabot kayu, tirai kain tipis, tapi di dalam dirinya, Ernie merasa dunia berbeda. Sesuatu yang besar akan datang, sesuatu yang akan menguji keberanian dan kebaikannya. Sejak hari itu, tanda-tanda keajaiban terus muncul. Air di sumur selalu jernih dan sejuk, tanaman di pekarangan rumah selalu subur, dan hewan-hewan hutan sering mendekat tanpa rasa takut. Ernie belajar memahami bahasa mereka sedikit demi sedikit, suara burung, gerakan ikan, dan langkah-langkah kecil hewan hutan seakan berbicara padanya. Ia mulai menyadari bahwa menolong makhluk lain tidak hanya membuat mereka hidup lebih baik, tapi juga membuka dunia baru yang menakjubkan bagi dirinya sendiri. Dan di suatu pagi yang cerah, Ernie melihat sekilas elang emas terbang jauh di atas bukit, bulunya berkilau di bawah sinar matahari. Ia tersenyum, merasakan janji yang tak terucapkan. Suatu hari, burung itu akan membutuhkannya lagi. Dan Ernie siap. Beberapa malam setelah tanda-tanda keajaiban muncul, Ernie sulit tidur. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap langit gelap di luar jendela kamar kayunya. Angin malam membawa aroma hutan yang segar, dan suara dedaunan berdesir seperti bisikan lembut. Ada perasaan tak menentu di hatinya, sebuah firasat bahwa dunia sedang memanggilnya. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyelinap dari luar jendela. Ernie menahan napas dan perlahan bangkit. Di atas jendela, bertengger dengan anggun, adalah elang emas. Mata burung itu bersinar, bulunya berkilau seperti cahaya matahari pagi. Ernie terpaku, kagum sekaligus takut. Burung itu menatapnya dalam diam beberapa saat, kemudian, tanpa suara manusia, muncul pesan di pikirannya. Sebuah suara emas, lembut tapi tegas, bergema di benak Ernie. Ernie, aku membutuhkanmu. Ada bahaya yang mengancam hutan dan makhluk yang hidup di dalamnya. Tanpa bantuanmu, keseimbangan akan terganggu. Ernie terpaku, menatap burung itu dengan mata terbelalak. Berbahaya? Aku hanya gadis biasa. Bagaimana aku bisa membantu? Gumamnya, suara bergetar. Suara itu kembali bergema, lebih jelas kali ini. Hati yang tulus dan keberanianmu telah menolongku. Itulah yang membuatmu berbeda. Kau mampu merasakan dan memahami alam dengan cara yang manusia biasa tidak bisa. Ikutilah aku, dan aku akan menunjukkan jalannya. Rasa takut dan ragu menyelimuti Ernie. Ia hidup sederhana, belum pernah meninggalkan kampung sendirian. Hutan yang ia kenal pun terasa besar dan menakutkan pada malam hari. Namun, sesuatu dalam suara burung itu membuatnya percaya. Ada rasa aman, meski ketegangan tetap terasa di dada. Ia menghela napas panjang, menatap keluar jendela, melihat cahaya keemasan yang lembut berpendar di pepohonan. Baik, aku akan ikut, tapi apa yang harus kulakukan? Tanya Ernie lirih. Elang itu mengepakkan sayapnya, dan tiba-tiba cahaya dari bulunya membentuk jalur lembut yang membimbing mata Ernie ke arah hutan. Seakan-akan jalan itu berkata, "Ikuti jalanku, jangan takut." Keesokan harinya, Ernie bersiap. Ia membawa bekal seadanya, seikat roti jagung, sebotol air, dan pisau kecil. Ia menatap ibunya yang sedang menyiapkan sarapan. "Ibu, aku akan pergi sebentar ke hutan," kata Ernie, mencoba terdengar tenang. Ibunya menatapnya dengan cemas. "Hutan malam ini, jangan terlalu jauh, Ernie. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu." Ernie tersenyum lembut. "Aku akan berhati-hati, Bu. Ini penting." Ia tidak bisa menjelaskan semuanya.
Kalau ia menceritakan tentang elang emas dan pesan di pikirannya, orang tua manapun pasti menganggapnya gila. Begitu ia melangkah ke hutan, elang emas sudah menunggu di atas pohon tinggi. Ia menatap Ernie, bulunya berkilau, lalu turun dan mendarat beberapa meter di depannya. Ernie menelan ludah dan melangkah maju. Hutan terasa berbeda malam itu. Suara serangga dan daun yang bergesekan memberi irama aneh. Bau tanah basah dan daun yang gugur membuat suasana magis. Setiap langkah yang ia ambil, hewan-hewan kecil seakan menyembunyikan diri, tapi ada juga yang memandangi dari kejauhan, menunggu. Elang itu mulai terbang pelan, dan Ernie mengikutinya dengan hati-hati. Jalan setapak terasa menantang, akar-akar besar menonjol, semak berduri, dan bayangan pepohonan menciptakan bentuk-bentuk aneh. Namun, dengan keberanian yang baru ia temukan dalam dirinya, Ernie terus maju. Beberapa kali ia hampir tersandung, tapi elang emas selalu tampak memperhatikannya dari atas. Cahaya bulunya seakan menuntun setiap langkahnya. Saat mereka mencapai sebuah sungai kecil, elang itu mendarat di batu besar di tepi air. Air sungai berkilau seperti kristal, dan Ernie menyadari bahwa di sini sesuatu yang penting akan terjadi. Elang itu menunduk, menatapnya dalam-dalam, dan pesan itu terdengar lagi di pikirannya. Ernie, hutan ini sedang terancam. Ada manusia yang ingin mengambil apa yang bukan miliknya, dan mereka tidak peduli dengan makhluk yang hidup di sini. Kau harus belajar memahami hutan, berbicara dengan mereka yang tidak bisa berbicara dengan manusia. Percayalah, kau mampu. Ernie menelan ludah. Tugas ini lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia takut, tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari ketakutannya, keinginan untuk melindungi, untuk menolong, dan rasa kagum pada elang emas yang begitu mempesona. Malam itu, sebelum kembali ke rumah, ia duduk di tepi sungai, menatap langit yang penuh bintang. Ernie menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ada dunia baru di hadapannya, dunia yang memanggilnya dengan cara magis dan misterius. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa takdirnya telah berubah sejak menolong elang emas. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku siap, elang emas, tunjukkan jalannya." Sejak saat itu, malam-malam Ernie dipenuhi dengan mimpi tentang hutan, makhluk-makhluk ajaib, dan petualangan yang menunggu. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar tentang keberanian, tapi tentang hati yang tulus dan kemampuan untuk menjaga keseimbangan alam. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti kampung ketika Ernie menyiapkan diri untuk memasuki hutan lebih dalam daripada sebelumnya. Ia membawa bekal seadanya, seikat roti jagung, sebotol air, pisau kecil, dan selimut tipis yang biasa digunakan ibunya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut saja, tetapi karena rasa penasaran yang membara. Hari ini ia akan mengikuti panggilan elang emas, dan ia tahu tidak ada jalan kembali seperti sebelumnya. Saat melangkah ke tepi hutan, pepohonan tinggi menjulang seperti gerbang alami, cabang-cabangnya saling bersentuhan, menciptakan bayangan yang menari di tanah. Burung-burung kecil berkicau, beberapa berterbangan di dekatnya seakan memberi semangat. Ernie menghela napas dalam-dalam, menatap jalur setapak yang berliku, dan melangkah. Elang emas muncul di atas cabang pohon tinggi, menatapnya sejenak dengan mata emas yang berkilau, lalu terbang sedikit di depan, memberi arahan. Cahaya dari bulu emasnya menembus kabut pagi, menciptakan jalur cahaya di antara pepohonan yang lebat. Setiap langkah yang diambil Ernie terasa seperti menapaki dunia lain. Hutan yang selama ini familiar kini terasa magis, penuh misteri, dan hidup. Setiap rintangan di jalannya terasa lebih menantang. Akar pohon yang besar menjulang dari tanah seperti ular raksasa.
Semak berduri menutup sebagian jalur, dan beberapa pohon tumbang menimbulkan penghalang alami. Namun, keberanian Ernie yang baru muncul membuatnya tetap maju. Ia menekuk badan, memanjat sedikit, dan memotong semak dengan pisau kecilnya saat diperlukan. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara gemerisik di semak. Ia menahan napas, menatap sekeliling. Seekor rusa kecil muncul dari balik pepohonan, menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Rusa itu tampak tak takut, bahkan mendekat sedikit. Ernie tersenyum pelan, merasakan koneksi yang aneh, seolah rusa itu tahu ia adalah teman hutan. Ia melangkah perlahan, dan rusa itu berlari di depannya, menuntunnya ke jalur yang lebih aman. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah sungai yang lebarnya hampir setengah jalan setapak. Airnya jernih, mengalir tenang, namun arus di tengah tampak deras. Ernie ragu, ia tidak terbiasa menyeberangi sungai yang dalam. Namun, elang emas turun dan hinggap di batu besar di tengah air, mengeluarkan suara rendah yang bergema di benaknya. "Percayalah pada hatimu, aku akan menunggumu di seberang." Ernie menatap sungai itu dengan hati berdebar, lalu menatap burung itu. Ia menarik napas dalam-dalam, melangkah hati-hati di bebatuan yang menonjol. Air sungai terasa dingin saat ia menjejakkan kaki, beberapa kali hampir tergelincir, tapi setiap kali ia kehilangan keseimbangan, batu di bawah kakinya seakan menyesuaikan, menahan langkahnya. Ia tersenyum lega, menyadari bahwa keberanian dan ketulusannya seolah mendapatkan bantuan dari alam itu sendiri. Setelah menyeberangi sungai, hutan semakin lebat. Cahaya matahari yang menembus pepohonan hanya menjadi selapis tipis di tanah, dan suara alam menjadi semakin nyata. Suara gemericik sungai, kicauan burung, dan desiran daun yang tersapu angin seolah menyambutnya. Bahkan hewan-hewan kecil, monyet, kelinci, burung, muncul di jalannya, memberi rasa aman sekaligus tanda bahwa ia berada di jalur yang benar. Saat tengah hari tiba, Ernie berhenti di sebuah batu besar untuk beristirahat. Ia membuka bekal seadanya, duduk sambil menatap hutan yang terasa hidup. Di kejauhan, ia melihat cahaya emas yang samar, elang emas sedang mengamati dari atas. Ernie merasakan sesuatu yang aneh. Energi hangat mengalir dari arah burung itu, membuat tubuhnya terasa ringan dan pikirannya jernih. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati dan keberanian. Di sela-sela pepohonan, Ernie menemukan tanda-tanda lain yang membuatnya kagum. Tanaman yang tampak biasa di kampungnya kini tampak bercahaya lembut, jamur berwarna ungu bersinar di tanah, dan beberapa kupu-kupu emas terbang di sekitarnya. Semua seolah memperingatkan, tapi juga menyambutnya. Ia merasa hutan ini penuh rahasia, dan setiap makhluk yang ia temui memiliki peran. Saat senja mulai turun, kabut muncul perlahan, menyelimuti jalannya. Ernie harus mencari tempat berteduh. Ia menemukan pohon besar dengan akar menonjol dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Saat ia duduk, elang emas hinggap di dekatnya, menatapnya dengan mata yang penuh arti. Sekali lagi, suara emas bergema di pikirannya. Esok, perjalanan akan semakin sulit. Bahaya akan muncul, dan hatimu akan diuji. Ingat, keberanian dan kebaikanmu adalah senjatamu. Ernie menelan ludah, menatap burung itu, dan mengangguk pelan. "Aku mengerti. Aku siap," jawabnya dalam hati. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang menembus daun pepohonan, Ernie tidur dengan rasa lega tapi juga penuh antisipasi. Ia sadar, hari esok akan menguji keberanian dan kebaikannya lebih dari sebelumnya. Hutan di sekitarnya berbisik pelan, seolah mengakui keberanian gadis muda yang menapak jalur magis ini. Dan di atas semua itu,
Elang emas tetap menjaga dari jauh, bersinar, dan menjadi cahaya penuntun di perjalanan yang baru saja dimulai. Ernie melangkah lebih jauh ke dalam hutan daripada sebelumnya. Kabut pagi masih menempel di pepohonan, menciptakan suasana misterius. Setiap langkahnya berhati-hati, karena jalur setapak yang sempit dipenuhi akar dan batu licin. Ia terus mengikuti cahaya emas yang menandakan posisi elang emas yang seolah memintanya mendekat. Saat ia menapaki sebuah bukit kecil, tiba-tiba terdengar suara parau, jeritan, dan suara kepakan sayap yang keras. Jantung Ernie berdegup kencang. Ia menengok ke atas dan melihat pemandangan yang membuatnya tersentak. Elang emas terperangkap di jaring yang tersangkut di dahan pohon tinggi, sayapnya tertekuk, dan cakar kuatnya menggenggam ranting putus-putus. Ia mencoba mengepakkan sayap, namun jeratan jaring membuatnya semakin panik. "Ya Tuhan, kau terjebak!" teriak Ernie, hampir tergagap karena campuran takut dan cemas. Ia tahu burung itu besar dan kuat, tetapi saat ini ia jelas sedang kesakitan. Hati Ernie menegang, ia harus bertindak cepat, tapi juga harus berhati-hati agar tidak melukai elang emas. Ia melihat ke sekeliling dan menemukan sebuah cabang kuat yang bisa dijadikan pijakan. Dengan napas tertahan, ia memanjat pohon yang berdekatan. Tanah basah membuat pijakannya licin, dan beberapa kali ia hampir terjatuh. Namun, tekadnya membuat ia terus maju. Setiap gerakan harus hati-hati, satu kesalahan bisa membuat dirinya jatuh atau burung itu terjerat lebih parah. "Tenang, aku akan membantumu," bisik Ernie pelan. Ia mendekat, meraih ujung jaring dengan tangan gemetar. Elang emas menatapnya dengan mata emas yang penuh kepercayaan dan ketakutan. Ada kilatan cahaya dari bulunya yang membuat Ernie merasa hangat, seolah hati burung itu menyalurkan energi ke dirinya. Ia mulai memotong jaring yang menjepit sayap burung itu. Namun, saat ia mengulurkan tangan ke sayap yang lebih dekat dengan ranting patah, cabang itu berguncang. Burung itu mengepakkan sayap dengan panik, membuat Ernie hampir kehilangan pegangan. Ia menahan napas dan memusatkan seluruh tenaganya untuk tetap stabil. "Pelan, pelan, kita bisa," gumamnya dalam hati, menenangkan dirinya sendiri. Dengan tarikan lembut, ia berhasil melonggarkan jaring yang paling dekat dengan sayapnya. Elang itu bergetar hebat, namun tetap tenang di tangan Ernie. Tiba-tiba, kaki Ernie tersandung akar besar yang menonjol di tanah. Ia hampir jatuh ke jurang kecil di samping jalur setapak. Dalam momen kritis itu, instingnya membuat ia menahan diri, namun ia sadar burung itu hampir ikut terjatuh. Tanpa berpikir panjang, Ernie memeluk tubuh elang emas, memutar tubuhnya agar tetap seimbang. Saat itulah terjadi sesuatu yang luar biasa. Tanah di sekitar kaki Ernie seakan hidup, akar dan batu menyesuaikan posisi, menahan tubuhnya agar tidak tergelincir. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang menopangnya. Cahaya lembut memancar dari elang emas, menyelimuti keduanya. Ernie merasakan energi hangat yang menembus seluruh tubuhnya, membuat napasnya lega dan jantungnya berdetak dengan irama damai. Elang emas mengepakkan sayapnya sekali, dua kali, dan kemudian menatap Ernie. Dalam tatapan itu, Ernie merasakan ucapan terima kasih yang begitu mendalam. Suara emas bergema di pikirannya. "Terima kasih, keberanianmu dan hatimu yang tulus telah menyelamatkanku. Kau telah membuktikan bahwa manusia bisa peduli tanpa pamrih." Ernie menunduk, tersenyum lemah, sambil menahan getaran emosi yang luar biasa. Aku hanya ingin menolongmu, itu saja," jawabnya dalam hati. Setelah beberapa menit, jaring terakhir berhasil dilepas. Elang itu berdiri di cabang yang kuat, mengepakkan sayapnya perlahan.
cahaya dari bulunya memancar semakin terang dan seolah memberi semacam berkat kepada Ernie. Tanah, pohon, dan udara di sekitar mereka terasa hidup. Daun-daun bergoyang lembut, hewan-hewan kecil muncul mengintip dari semak-semak, dan sungai kecil di dekatnya berkilau lebih jernih daripada sebelumnya. Elang emas kemudian terbang bebas, namun tetap berputar di udara, menatap Ernie seakan berkata, "Perjalananmu baru saja dimulai." Ernie berdiri di sana, terpaku, merasakan tubuhnya ringan dan hatinya penuh energi baru. Ia menyadari bahwa menolong makhluk lain bukan sekadar tindakan kebaikan, tapi juga membuka pintu keajaiban bagi dirinya sendiri. Ia merasa mampu memahami bahasa alam lebih dalam, setiap gemerisik daun, setiap kicauan burung, bahkan setiap aliran air di sungai seolah berbicara padanya. Saat ia menuruni pohon untuk pulang, tanda-tanda kecil keajaiban mulai muncul. Sebatang bunga liar yang sebelumnya layu kini mekar indah di jalurnya. Seekor kupu-kupu emas hinggap di pundaknya, dan burung-burung kecil mengikuti langkahnya. Semua ini membuat Ernie tersenyum, merasakan kebahagiaan yang murni, tanpa syarat. Sesampainya di kampung, ia disambut oleh ibunya. "Ernie, kau terlihat berbeda. Ada sesuatu di matamu, dan udara di sekitarmu terasa hangat," kata ibunya dengan nada heran. Ernie hanya tersenyum, tidak bisa menjelaskan. Baginya, kata-kata manusia tidak cukup untuk menggambarkan pengalaman yang baru saja dialaminya. Malam itu, sebelum tidur, Ernie menatap langit penuh bintang dari jendela kamarnya. Ia mengingat wajah elang emas, cahaya dari bulunya, dan rasa hangat yang menembus seluruh tubuhnya. Ia tahu, pertemuan dan pertolongan itu bukan kebetulan. Sesuatu yang lebih besar menantinya, tugas yang akan menguji keberanian, hati, dan kemurnian niatnya. Ernie berbisik pelan, hampir untuk dirinya sendiri. "Kalau ini adalah takdirku, aku siap. Aku akan menjaga hutan, melindungi makhluk-makhluk yang lemah, dan mengikuti jalanku, meski berat." Di luar jendela, angin malam berdesir, membawa bisikan daun dan gemericik sungai. Ada kesan bahwa seluruh hutan kini mengawasi gadis muda ini dengan harapan dan keyakinan. Dan di langit tinggi, elang emas terbang, bersinar, menjadi cahaya penuntun bagi perjalanan baru Ernie yang akan segera dimulai. Malam itu, Ernie tertidur dengan damai, hatinya penuh keberanian dan keajaiban, menyadari bahwa dunia ini lebih luas, lebih ajaib, dan lebih menantang daripada yang pernah ia bayangkan. Petualangan sejati baru saja dimulai. Beberapa hari setelah keajaiban terjadi di hutan, Ernie mulai merasakan ketegangan baru. Suara gemerisik dedaunan yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti peringatan. Hewan-hewan kecil yang sebelumnya ramah mulai bergerak waspada, dan burung-burung yang menemaninya di jalur setapak tampak berhenti berkicau. Pada pagi hari, saat ia berjalan menuju hutan untuk memeriksa tanaman dan sungai kecil tempat ia sering beristirahat, Ernie melihat sesuatu yang mengusik hatinya, jejak kaki manusia yang besar dan dalam di tanah basah dekat sungai. Jejak itu membawa aroma asap dan logam, tanda bahwa ada pemburu yang masuk ke hutan. Tidak, ini, mereka sedang memburu sesuatu, gumamnya, menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, pemburu berarti bahaya, bukan hanya untuk elang emas, tapi juga untuk seluruh makhluk hutan yang selama ini dilindungi alam. Saat ia mengikuti jejak itu lebih jauh, Ernie menyadari bahwa beberapa jebakan sudah dipasang, tali yang mengikat ranting, perangkap sederhana dari kayu dan batu, semuanya mengintai makhluk yang lewat. Ia teringat pesan elang emas, bahaya akan datang. Kau harus belajar melindungi hutan. Ernie menunduk, menatap jejak di tanah. Ia tahu waktunya untuk bertindak.
ia mulai memikirkan strategi sederhana. Mengingat cara hewan-hewan bergerak, ia menata ranting dan batu untuk menandai jebakan, sehingga hewan bisa menghindarinya. Ia memindahkan beberapa perangkap yang mungkin membahayakan elang emas. Setiap gerakan harus hati-hati, satu kesalahan bisa membahayakan dirinya sendiri. Di saat itu, suara langkah berat terdengar di belakangnya. Ernie menahan napas, bersembunyi di balik semak. Dua pria bertopeng masuk ke jalur hutan, membawa senjata panjang. Mereka berbicara dengan suara keras dan kasar, membicarakan bagaimana mereka akan menangkap burung besar dengan bulu emas, elang emas. Ernie merasa darahnya berdesir. Ia tahu ia harus menghentikan mereka, tapi ia belum memiliki kekuatan fisik untuk menghadapi manusia dewasa. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan hati, dan mencoba mengingat semua yang telah diajarkan hutan padanya, pergerakan hewan, suara alam, dan cara menyelinap tanpa terlihat. Ia mengamati lingkungan di sekitarnya, memanfaatkan setiap pepohonan, bayangan, dan semak untuk bergerak diam-diam. Setiap kali para pemburu maju, ia menahan napas dan menunggu mereka melewati jebakan yang telah ia pindahkan. Sesekali, ia melempar batu kecil ke arah semak, membuat suara samar yang mengalihkan perhatian mereka. Namun, ketegangan meningkat ketika salah satu pemburu melihat kilatan cahaya dari bulu emas di jauh. Elang emas sedang terbang di atas pohon, mengawasi situasi. "Lihat! Itu burung emas yang mereka bicarakan," teriak pemburu itu, menunjuk ke arah langit. Ernie tahu waktunya semakin sempit. Ia harus bertindak cepat. Ia berlari pelan ke arah sungai kecil, memanfaatkan cahaya matahari yang memantul di air untuk membutakan pandangan mereka. Di tengah langkah hati-hati, ia menepuk air, membuat percikan kecil. Hewan-hewan kecil yang selama ini menemaninya, kelinci, burung, bahkan monyet dari pepohonan, mulai bergerak serentak, menimbulkan kekacauan. Para pemburu terkejut, tersandung akar dan batu. Beberapa perangkap mereka sendiri yang telah ia pindahkan membuat mereka jatuh atau meleset. Ernie menahan napas, berharap rencana improvisasinya berhasil. Elang emas terbang rendah, membuat suara keras yang menggema, menambah ketegangan dan memberi sinyal kepada hewan hutan. Sambil mengamati kekacauan itu, Ernie menyadari sesuatu. Keberanian dan kepeduliannya terhadap hutan mulai menjadi kekuatan nyata. Ia mampu memimpin hewan-hewan hutan untuk melindungi diri mereka sendiri, menghindari bahaya, dan bahkan menakut-nakuti manusia yang jahat. Setelah beberapa saat, para pemburu akhirnya putus asa. Mereka tidak hanya kehilangan burung emas yang menjadi target mereka, tetapi juga tersandung jebakan alami hutan dan serangan hewan yang dipimpin secara tak sadar oleh Ernie. Dengan marah, mereka berbalik, meninggalkan hutan dengan ancaman kasar, "Kita akan kembali." Ernie berdiri di tengah hutan, napasnya terengah, tangan gemetar. Ia menatap langit, mencari elang emas, dan melihat burung itu terbang tinggi, berputar di atas pohon, seakan memberi penghormatan dan ucapan terima kasih. Hatinya dipenuhi rasa lega, tapi juga kesadaran baru, hutan ini, makhluk-makhluknya, dan elang emas kini benar-benar menjadi tanggung jawabnya. Saat ia berjalan pulang ke kampung, setiap langkahnya terasa berbeda. Ernie tidak lagi sekadar gadis biasa dari kampung kecil. Ia menjadi penjaga hutan, pelindung makhluk hidup, dan teman elang emas. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan semakin sulit, dan bahwa manusia bukan satu-satunya ancaman yang harus ia hadapi. Namun, setelah hari ini, ia menyadari satu hal, keberanian, kepedulian, dan kebaikan hati bisa menjadi senjata yang luar biasa, bahkan menghadapi ancaman nyata dari manusia yang serakah. Malam itu, sebelum tidur, Ernie menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia membayangkan elang emas yang terbang tinggi di angkasa,
bulunya berkilau seperti cahaya matahari pagi. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri. Tidak akan ada yang menyakiti hutan ini, selama aku masih bisa menolongnya, dan selama aku masih bisa menolongmu, elang emas. Hutan di sekitarnya berbisik lembut, seakan mendengar janji itu. Dan jauh di atas pepohonan, elang emas terus mengawasi, siap membimbing gadis muda ini dalam petualangan yang semakin menantang. Sejak hari ketika ia menghadapi para pemburu, Ernie menyadari satu hal, hutan ini bukan sekadar tempat tinggal bagi makhluk-makhluknya, tapi juga rumah yang harus dijaga bersama. Jika ia ingin melindungi elang emas dan makhluk lain, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti hutan. Ernie melangkah perlahan, merasakan energi hangat yang masih menyelimuti tubuhnya setelah pertolongan sebelumnya. Setiap gerakan kaki, setiap desiran daun di sekitarnya terasa berbicara kepadanya. Ia tahu ada yang menunggunya di dalam hutan, teman-teman yang selama ini hanya dia mengamati, kini siap bekerja sama. Tidak lama setelah ia menapaki jalan setapak yang lebar, ia mendengar suara gemerisik di atas cabang pohon. Seekor elang emas muncul, terbang rendah, menatapnya dengan mata yang bersinar penuh arti. Di dekatnya, sekawanan burung hutan kecil muncul, hinggap di cabang dan ranting, mengamati gerakan Ernie dengan waspada tapi percaya. "Baik, kita mulai," bisik Ernie dalam hati, merasakan semangat yang membara. Ia tahu, ini bukan sekadar permainan, ada ancaman nyata yang akan datang, dan mereka harus bersatu. Ernie melanjutkan perjalanan, dan di tepi sungai kecil, ia menemukan rusa-rusa kecil yang selalu ia lihat sebelumnya. Mereka menatapnya penuh rasa ingin tahu. Ernie menunduk, menyapanya lembut. "Kalian aman bersamaku. Aku akan menjaga hutan ini." Suaranya lembut, tapi ada ketegasan yang baru. Rusa-rusa itu seakan mengerti, perlahan mendekat dan mengikuti langkahnya. Saat mereka bergerak lebih jauh ke dalam hutan, Ernie mulai menyadari kemampuan uniknya. Ia bisa memahami perilaku hewan. Ia tahu kapan mereka takut, kapan mereka ingin membantu, bahkan kapan mereka akan memberi peringatan. Dengan intuisi ini, ia mulai mengatur strategi. "Baik, kita harus menjaga jalur-jalur utama. Kalian akan membantu memberi tanda jika ada bahaya," bisiknya. Burung-burung itu mengepakkan sayap mereka sebagai tanda setuju, sementara rusa dan kelinci menghilang di balik semak-semak, bersiap mengawasi. Bahkan monyet-monyet yang biasanya nakal muncul dari atas pohon, menatapnya seakan siap membantu. Ernie kemudian mengingat pesan elang emas, "Keberanian dan kebaikanmu adalah senjatamu. Gunakan mereka untuk melindungi hutan dan makhluk yang hidup di dalamnya." Dengan keyakinan itu, ia mulai mengatur strategi untuk menghadapi ancaman yang mungkin kembali, para pemburu yang serakah. Ia mengajarkan burung-burung untuk memberi tanda saat ada manusia datang. Rusa dan kelinci diberi peran untuk menyebar, menciptakan gangguan jika diperlukan. Monyet-monyet digunakan untuk memantau dari atas pohon, memberi informasi tentang pergerakan siapapun yang masuk ke hutan. Sepanjang siang, Ernie dan makhluk-makhluk hutan berlatih. Ia berjalan di jalur yang rumit sambil mengamati hewan-hewan, memastikan mereka memahami gerakan sederhana yang ia tunjukkan. Saat ia menepuk daun atau melempar batu kecil, mereka merespons secara instingtif. Ernie tersenyum puas, merasakan ikatan yang semakin kuat. Saat senja tiba, kabut mulai turun, menciptakan suasana magis di hutan. Ernie duduk di tepi sungai sambil menatap makhluk-makhluk yang kini menjadi aliansinya. Mereka berkumpul di sekitarnya, menatapnya dengan mata penuh rasa hormat dan percaya. Elang emas terbang rendah, bulunya memantulkan cahaya matahari senja,
seperti memberi restu. Dalam hati, Ernie menyadari satu hal, ini bukan sekadar persahabatan antara manusia dan hewan. Ini adalah aliansi, sebuah ikatan yang akan menjaga keseimbangan hutan. Ia merasa kekuatan barunya, kemampuan memahami alam, keberanian, dan ketulusan hati telah menjadi bagian dari dirinya. Besok, kita akan siap. Tidak ada yang bisa mengganggu hutan ini tanpa menghadapi kita semua, bisiknya mantap. Burung-burung mengepakkan sayap, rusa-rusa mengangguk, dan monyet-monyet menyalakan semangatnya dengan teriakan kecil yang penuh energi. Hutan terasa hidup, penuh harapan dan kekuatannya mengalir dari satu makhluk ke makhluk lain, semuanya terkoneksi melalui gadis muda ini. Saat malam turun, Ernie tidur di bawah pohon besar, ditemani cahaya bulan dan bisikan hutan. Ia tahu, ancaman berikutnya akan lebih sulit, tetapi ia juga sadar bahwa keberanian dan kepeduliannya telah membentuk sesuatu yang luar biasa. Sebuah aliansi hutan, siap menghadapi bahaya yang datang. Di langit tinggi, elang emas tetap terbang, menatap gadis muda itu dengan mata bersinar, seakan berkata, "Kau tidak sendirian. Kita akan menghadapi semua tantangan bersama." Dan di dalam hati Ernie, ada keyakinan baru, bahwa persahabatan, keberanian, dan kebaikan bisa menjadi kekuatan yang lebih kuat daripada senjata apapun. Ia siap menghadapi hari esok, ancaman apapun yang menanti, dan perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hutan pagi itu terasa tegang. Suara burung berkicau samar, angin berdesir di dedaunan, dan kabut tipis yang melayang di antara pepohonan memberi kesan bahwa sesuatu akan terjadi. Ernie berdiri di tengah jalan setapak, menatap jauh ke arah bukit, sementara elang emas terbang melingkar di atasnya, bulunya berkilau keemasan di bawah sinar matahari pagi. Ernie mengatur napasnya. Ia tahu hari ini para pemburu akan kembali, lebih banyak dan lebih berani. Mereka tidak hanya menginginkan burung emas, tapi juga ingin mengeksploitasi seluruh hutan. Kali ini, mereka siap membawa senjata yang lebih berat dan jebakan yang lebih berbahaya. Ia menoleh ke sekawanan rusa, kelinci, monyet, dan burung-burung kecil yang sudah menjadi aliansinya. Mereka menatapnya dengan mata penuh rasa percaya dan kesiapan. Ernie tersenyum, menepuk tanah di bawah kakinya, dan berkata pelan, "Kita akan melindungi hutan ini bersama-sama. Ingat, hati kita adalah senjata kita." Sekitar setengah jam kemudian, suara langkah berat terdengar di kejauhan. Para pemburu muncul, membawa senjata dan jebakan, tertawa kasar sambil berteriak bahwa mereka akan menangkap elang emas. Ernie mengangkat tangan, memberi tanda kepada hewan-hewan hutan. Burung-burung segera terbang tinggi, mengitari para pemburu, sementara monyet-monyet melompat dari pohon ke pohon, menciptakan kekacauan dan mengalihkan perhatian mereka. Rusa-rusa dan kelinci mulai bergerak di jalur setapak, menimbulkan bunyi-bunyian yang membuat para pemburu tersandung akar dan batu. Elang emas terbang rendah, mengepakkan sayap dengan keras, menimbulkan gema yang membuat beberapa pemburu mundur. Cahaya dari bulunya yang memantul di pepohonan seolah menjadi peringatan, hutan ini dijaga. Ernie bergerak di tengah medan, menggunakan rencana yang telah ia persiapkan. Ia melempar batu kecil ke semak di sisi lain, membuat para pemburu kehilangan fokus, sementara hewan-hewan hutan mengatur posisi mereka. Semak-semak dan pohon-pohon seakan hidup, membantu aliansi hutan menciptakan jebakan alami, ranting patah yang jatuh, akar yang melilit kaki, dan sungai kecil yang beriak, membuat langkah mereka tergelincir. Salah satu pemburu berteriak marah dan menembakkan senjatanya ke arah elang emas. Namun cahaya bulu emas yang menembus kabut menciptakan pantulan yang menakutkan, membuat mereka kehilangan fokus dan arah. Beberapa tembakan malah mengenai semak atau batu, sementara elang emas tetap aman di udara,
menunggu momen tepat. Ernie memanfaatkan kekacauan itu. Ia berlari ke arah jebakan para pemburu, melepas tali dan ranting yang bisa membahayakan hewan, dan menyesuaikan perangkap alami hutan untuk mengalihkan perhatian mereka. Hati dan keberaniannya membimbing setiap gerakan, setiap langkah diatur dengan insting dan intuisi, seperti gerakan alami makhluk hutan. Tiba-tiba, salah satu pemburu berlari ke arah sungai untuk mengejar elang emas yang terbang rendah. Ernie menahan napas. Ia tahu ini momen krusial. Ia berteriak, memberi sinyal kepada monyet-monyet untuk memicu ranting dan batu yang menghalangi jalur. Rusa dan kelinci bergerak bersamaan, menciptakan aliran gangguan yang membuat pemburu itu tersandung dan jatuh ke air. Melihat rekannya jatuh, beberapa pemburu lain mulai panik. Elang emas terbang rendah, bulunya memantulkan cahaya matahari yang menembus kabut, membentuk cahaya emas yang memukau dan menakutkan. Para hewan hutan terus bergerak dengan sinkron, menciptakan kekacauan yang sempurna. Suara gemerisik daun, ranting patah, burung mengepak, dan monyet melompat dari pohon. Di tengah pertarungan itu, Ernie menyadari satu hal. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi tentang keberanian, kepedulian, dan hati yang tulus. Ia menutup mata sejenak, merasakan aliran energi dari hutan dan dari elang emas, lalu membuka mata dan berteriak. Kalian tidak akan menyakiti hutan ini. Pergi sekarang. Suara itu seperti gema yang menggetarkan pepohonan. Para pemburu terhenti, merasa seolah hutan sendiri yang berbicara. Beberapa mulai ragu, mundur perlahan. Cahaya bulu emas elang emas semakin terang, dan semua hewan hutan bergerak serentak, menghalangi jalur para pemburu. Akhirnya, dengan kekalahan yang jelas, mereka berbalik, mengancam dari jauh tapi tidak berani mendekat lagi. Kami akan kembali, tapi lain kali kalian tidak akan selamat. Ernie berdiri di tengah hutan, napasnya tersengal tapi hatinya penuh kemenangan. Ia menatap elang emas yang terbang di atas, mengepakkan sayapnya dengan anggun, dan merasakan energi hangat yang menembus seluruh tubuhnya. Hutan di sekelilingnya terasa hidup, seakan memberi ucapan selamat. Ia tersenyum, menatap hewan-hewan aliansinya. Kalian hebat, kita berhasil bersama, bisiknya lembut. Rusa, kelinci, monyet, dan burung-burung itu menatapnya seakan mengerti, mengepakkan sayap, melompat, atau berlari kecil sebagai tanda kemenangan. Hari itu, Ernie menyadari satu hal yang luar biasa. Ia bukan lagi gadis desa biasa. Ia telah menjadi penjaga hutan, teman makhluk-makhluk hutan, dan pelindung elang emas. Keberaniannya, kepeduliannya, dan keajaiban yang mengalir dari hatinya telah mengubahnya menjadi pahlawan alami, seorang gadis yang mampu melindungi dunia yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Saat malam tiba, Ernie duduk di tepi sungai kecil, menatap cahaya bulan yang menembus pepohonan. Elang emas hinggap di cabang dekatnya, menatapnya dengan mata bersinar, seakan berkata, "Kau telah membuktikan dirimu. Aku percaya padamu, dan hutan ini percaya padamu." Ernie menutup mata, tersenyum, dan berbisik, "Aku akan menjaga hutan ini selamanya." Malam itu, hutan berbisik lembut, angin menyapu dedaunan, dan semua makhluk seakan merayakan kemenangan. Tapi Ernie tahu, perjalanan masih panjang. Masih banyak rahasia hutan yang menunggu, masih banyak tantangan yang harus ia hadapi. Namun hari ini, ia telah membuktikan satu hal, keberanian dan hati yang tulus dapat mengalahkan ketamakan dan kekerasan. Dan di atas semua itu, elang emas tetap terbang tinggi, menjadi cahaya penuntun bagi Ernie, menjadikannya simbol keberanian dan persahabatan antara manusia dan alam. Hutan pagi itu terasa lebih tenang dari sebelumnya. Suara angin yang menembus pepohonan, gemericik sungai,
dan kicauan burung kecil menyambut Ernie dengan kesan damai. Sejak pertarungan terakhir melawan para pemburu, hutan tampak seolah memulihkan diri. Namun bagi Ernie, ini bukan sekadar ketenangan biasa, ada rasa magis yang terasa lebih kuat, seakan alam sendiri ingin mengungkapkan sesuatu kepadanya. Ernie berjalan pelan di jalan setapak, mengikuti cahaya lembut yang menembus kabut pagi. Ia melihat sekawanan rusa, kelinci, dan monyet yang kini lebih percaya diri dan santai, berkumpul di jalur mereka. Burung-burung kecil terbang di atas, menciptakan bayangan yang menari di tanah. Semuanya tampak harmonis. Tiba-tiba, dari atas cabang pohon besar, elang emas menukik rendah, mendarat di depan Ernie dengan anggun. Cahaya dari bulunya berpendar lebih terang daripada sebelumnya, memantulkan kilau keemasan di pepohonan sekitar. Ernie menatap burung itu, merasakan aura magis yang mengalir ke dalam dirinya. Suara emas yang lembut bergema di benaknya. Ernie, keberanian dan ketulusan hatimu telah membuka pintu keajaiban. Kau telah membuktikan bahwa manusia bisa menjaga hutan dengan hati murni, bukan dengan kekuatan semata. Ernie tersenyum malu, menunduk. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Aku tidak tahu kalau ini akan seperti ini, gumamnya. Elang emas mengepakkan sayapnya perlahan, dan tiba-tiba dari bulu-bulunya terpancar cahaya lembut yang jatuh ke tanah. Di titik cahaya itu, sebuah tanaman langka muncul, berkilau dengan warna ungu dan emas. Bunga itu memancarkan aroma yang menenangkan, dan seakan menanamkan energi ke setiap makhluk yang melihatnya. Ini, hadiah untukmu. Suara elang emas bergema di hati Ernie. Bunga ini adalah simbol keberanian dan kepedulianmu. Ia juga akan memberimu kemampuan untuk memahami hutan lebih dalam, berbicara dengan makhluk yang selama ini hanya bisa kau amati, dan merasakan bahaya sebelum terjadi. Ernie menatap bunga itu dengan mata berbinar. Ia merasakan energi hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa ringan, kuat, dan lebih peka terhadap alam sekitarnya. Ia menyentuh kelopak bunga itu, dan seketika ia mendengar suara alam dengan lebih jelas, desiran angin, aliran sungai, kicauan burung, bahkan bisikan dedaunan seolah berbicara padanya. Ini luar biasa, aku bisa merasakannya, aku bisa mendengar kalian semua, bisiknya lirih, matanya bersinar penuh kekaguman. Elang emas mengepakkan sayapnya sekali, lalu menukik tinggi ke udara, membentuk lingkaran cahaya emas yang menandai wilayah hutan yang kini aman. Semua hewan hutan menatap ke langit, seakan mengerti pesan itu. Ernie tersenyum, merasakan ikatan yang semakin kuat antara dirinya, elang emas, dan seluruh makhluk hutan. Hari itu, Ernie berjalan lebih jauh ke dalam hutan, mengeksplorasi setiap sudut dengan rasa kagum. Ia menyadari bahwa setiap pohon, setiap sungai, setiap batu memiliki energi sendiri. Ia bisa merasakan ketika tanah basah menandakan hujan yang akan datang, atau ketika semak bergoyang menandakan kehadiran makhluk lain. Di sebuah danau kecil yang tersembunyi di balik pepohonan tinggi, Ernie melihat pantulan cahaya emas di permukaan air. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar refleksi, ini adalah pesan dari alam, hutan ini menyukai dan mempercayainya. Dengan lembut, ia menaruh tangan di permukaan air, dan seketika muncul kilatan cahaya yang membentuk bentuk elang emas yang menukik rendah, seakan memberi salam dan pengakuan. Malamnya, di bawah cahaya bulan yang menembus celah pepohonan, Ernie duduk di tepi sungai, menatap bintang-bintang. Ia menyadari satu hal, perjalanan ini telah mengubahnya selamanya. Dari gadis kampung biasa yang hanya penasaran dengan hutan, kini ia menjadi penjaga, teman, dan pelindung makhluk hidup. Ia memiliki kekuatan baru, kemampuan untuk mendengar alam, dan keberanian untuk menghadapi ancaman apapun.
Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, elang emas. Terima kasih, hutan. Aku akan menjaga kalian semua." Elang emas hinggap di cabang dekatnya, menatapnya dengan mata bersinar, bulunya memantulkan cahaya bulan. Seolah mengatakan, "Perjalananmu belum selesai. Masih banyak rahasia yang menunggu. Tapi hari ini, kau telah membuktikan dirimu." Sementara itu, di kedalaman hutan, bunga ungu emas yang muncul dari cahaya elang mulai memancarkan energi lembut yang menyebar ke seluruh hutan. Pohon-pohon, sungai, batu, bahkan hewan-hewan kecil menyerap energi itu, menciptakan suasana magis yang harmonis. Semua makhluk hutan merasakan perlindungan baru, dan bahkan malam terasa lebih aman dan damai. Ernie tertidur di bawah pohon, ditemani bisikan angin, gemericik air, dan cahaya bulan. Ia tahu, besok akan ada tantangan baru, tapi hari ini ia merasakan keajaiban yang nyata, sebuah hadiah yang tak ternilai dari hutan dan elang emas. Ia menyadari bahwa ketulusan hati dan keberanian dapat mengungkap keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan di langit malam, elang emas terbang tinggi, bulunya bersinar seperti matahari pagi yang tak pernah padam. Ia tetap menjadi cahaya penuntun bagi Ernie, simbol kekuatan, persahabatan, dan keajaiban yang telah terungkap di hutan ini. Hutan pagi itu terasa lebih hidup dari sebelumnya. Cahaya matahari menembus celah-celah pepohonan, menciptakan pola cahaya di tanah yang berlumut. Suara gemericik sungai, kicauan burung, dan desiran daun seolah menari bersama angin. Ernie melangkah perlahan, setiap langkahnya penuh kesadaran, menyesuaikan diri dengan ritme alam. Ia bukan lagi gadis kampung yang penasaran, ia telah menjadi penjaga hutan, teman semua makhluk, dan pelindung elang emas. Sejak keajaiban bunga ungu emas muncul, hutan berubah. Pohon-pohon tampak lebih kuat, air sungai lebih jernih, dan hewan-hewan berani keluar tanpa rasa takut. Mereka mengenali Ernie sebagai sahabat dan pelindung. Rusa, kelinci, monyet, bahkan burung-burung kecil mengikuti langkahnya, bergerak seirama dengannya, seakan mengucapkan rasa terima kasih tanpa kata. Ernie duduk di tepi sungai kecil, menatap permukaan air yang memantulkan cahaya pagi. Dalam pikirannya, ia mengingat perjalanan panjang yang telah dilalui, menolong elang emas, menghadapi para pemburu, membangun aliansi dengan makhluk hutan, hingga akhirnya menemukan keajaiban yang nyata. Setiap momen mengajarinya keberanian, kesabaran, dan pentingnya hati yang tulus. Tiba-tiba, dari atas cabang pohon besar, elang emas menukik rendah dan hinggap di depan Ernie. Mata emasnya bersinar hangat, dan bulunya memantulkan cahaya matahari yang lebih terang daripada biasanya. Suara emasnya bergema di hati Ernie. "Ernie, kau telah membuktikan diri. Kau bukan hanya penjaga hutan, tapi juga simbol harapan bagi semua makhluk yang hidup di sini. Keajaiban ini adalah warisanmu, warisan hutan, untuk dijaga dan diteruskan." Ernie tersenyum, menunduk dengan rasa hormat. "Aku akan menjaga semuanya, selama aku bisa," jawabnya lirih. Hari itu, Ernie memutuskan untuk memperluas perlindungan hutan. Ia menandai jalur aman bagi hewan-hewan yang sering dilintasi pemburu, menanam bunga ungu emas di beberapa titik strategis sebagai simbol perlindungan, dan mengajari penduduk kampung cara menjaga hutan tanpa merusak keseimbangan alam. Ia menyadari bahwa menjaga hutan bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga pendidikan, kesadaran, dan hati yang peduli. Seiring waktu, keberanian dan kebaikan Ernie menyebar ke kampung-kampung sekitarnya. Anak-anak belajar menghargai hewan, menanam pohon, dan menjaga sungai. Orang dewasa mulai mengerti pentingnya hutan bagi kehidupan mereka sendiri.
Ernie menjadi inspirasi, bukan sebagai pahlawan yang mengalahkan musuh, tapi sebagai penjaga yang hidup harmonis dengan alam. Pada sore hari, ia duduk di bawah pohon besar tempat ia pertama kali bertemu elang emas. Ia menatap burung itu yang kini hinggap tenang, bulunya berkilau keemasan. Ernie menghela napas panjang, merasakan kehangatan yang mengalir dari hutan ke tubuhnya. Ia tahu, ikatan mereka lebih dari sekadar persahabatan. Itu adalah hubungan magis antara manusia dan alam yang bisa bertahan selama ia hidup. "Terima kasih atas semuanya," bisiknya pelan. Burung itu mengepakkan sayap, terbang tinggi, lalu kembali mendarat dengan lembut, seakan menjawab, "Keajaiban ini akan selalu bersamamu." Malam pun tiba. Cahaya bulan menembus celah-celah pepohonan, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Ernie duduk di tepi sungai, memandangi refleksi bintang di permukaan air. Ia tahu, hutan ini bukan hanya rumah bagi makhluk hidup, tetapi juga tempat di mana keajaiban dapat terjadi jika hati manusia tulus dan berani. Dalam hati, Ernie berjanji, "Aku akan menjaga hutan ini, melindungi makhluknya, dan mewariskan keajaiban ini kepada generasi yang akan datang. Tidak ada yang akan mengganggu hutan selama aku masih ada." Di langit malam, elang emas terbang tinggi, menyinari hutan dengan cahaya keemasan. Ia menjadi simbol warisan yang Ernie pegang, keberanian, kepedulian, dan keajaiban yang lahir dari hati yang tulus. Seiring waktu, Ernie menjadi legenda. Anak-anak menceritakan kisah gadis desa yang menolong burung emas dan menyelamatkan hutan, sementara para penduduk mulai hidup harmonis dengan alam. Setiap pohon, sungai, dan makhluk hutan yang dulu hanya tampak biasa kini bersinar dengan energi magis yang diwariskan oleh keberanian Ernie. Hutan itu kini aman, penuh kehidupan, dan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Dan di tengah semua itu, Ernie tetap menjadi penjaga setia, gadis yang bukan hanya menolong satu makhluk, tetapi melindungi seluruh dunia kecil yang memanggilnya dengan bisikan alam, hutan. Dan begitulah, perjalanan panjang seorang gadis kampung berakhir dengan warisan hutan yang abadi, keberanian, kebaikan, dan keajaiban yang hidup selamanya.